Halo semuanya, masih bersama saya Ulfa dalam kuliah inteligensi buatan. Setelah membahas inferensi dalam CSP, di video ini kita akan membahas backtracking search untuk CSP. Di dalamnya nanti kita bisa memanfaatkan inferensi yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai inferensi dalam CSP. Namun banyak persoalan jenis CSP yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memanfaatkan inferensi tersebut. Kita tetap perlu melakukan pencarian. Nah, terdapat dua jenis pencarian untuk CSP, yaitu partial assignment, dalam hal ini adalah backtracking search, dan complete assignment yang nanti akan kita bahas dalam local search. Kita akan mulai dengan backtracking search. Backtracking search memanfaatkan pendekatan depth first search. Jadi solusinya untuk n variabel yang harus kita isikan dengan nilai berada pada kedalaman n. Sehingga setiap level atau setiap kedalaman akan merepresentasikan sebuah variabel. Nah, persoalan ini termasuk persoalan yang path irrelevant karena path dari awal pencarian hingga ke akhir solusi itu tidak menjadi bagian dari solusi. Dan pengisian variabel dengan sebuah nilai pun bersifat komutatif. Jadi untuk persoalan pewarnaan benua Australia yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, jika WA diisikan dulu baru NT, tidak masalah jika dibalik juga. NT diisikan dulu baru WA. Nah, pada setiap node dalam pohon ruang pencariannya, kita hanya akan mempertimbangkan pengisian sebuah variabel saja. Dan pendekatan backtracking search ini sebetulnya termasuk dalam algoritma uninformed search untuk persoalan berjenis CSP. Nah, mari kita lihat fungsi backtracking search yang di dalamnya memanggil fungsi rekursif backtrack. Di dalam fungsi backtrack, jika assignment-nya sudah lengkap, maka dia akan mengembalikan hasil pengisian nilai tersebut. Namun jika belum, maka akan memilih sebuah variabel yang belum diberi atau diisi suatu nilai. Untuk setiap nilai yang mungkin pada domain variabel tersebut akan dilihat. Jika sebuah nilai konsisten, artinya tidak melanggar constraint untuk assignment tersebut, maka ditambahkan nilai tersebut ke dalam variabel. Lalu dilakukan inferensi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya untuk memeriksa apakah dengan inferensi tersebut ditemukan kegagalan atau tidak. Jika ternyata tidak ditemukan kegagalan, maka kita akan menambahkan inferensi tersebut ke dalam assignment, yang artinya mungkin akan mengurangi domain nilai dari variabel-variabel lain yang belum di-assign. Dan kemudian kita akan memanggil lagi fungsi backtrack untuk tahapan atau kedalaman berikutnya, yaitu mengisi untuk variabel berikutnya yang belum di-assign suatu nilai. Namun jika ternyata pengisian nilai tadi menyebabkan nilainya menjadi tidak konsisten dengan batasan atau constraint yang ada, maka kita akan menghilangkan pengisian nilai tersebut untuk variabel. Dan kita akan mencoba nilai yang lain lagi. Mari kita lihat backtracking search untuk persoalan pewarnaan benua Australia. Seperti kita tahu, backtracking search di dalamnya memanfaatkan pendekatan depth first search. Untuk persoalan pewarnaan benua Australia, kita akan mulai dengan kondisi kosong, artinya belum ada satu variabel pun yang diisi dengan suatu nilai. Kemudian kita periksa apakah state ini sudah sampai ke goal state atau belum, dan ternyata belum, maka kita akan membangkitkan anak-anak dari state tersebut, yaitu contohnya di sini WA diisi dengan merah, WA bisa diisi dengan hijau, WA bisa diisi dengan biru. Namun kita kemudian yang dilakukan ekspansi berikutnya adalah anak yang pertama. Maka kita akan melihat node WA sama dengan merah. Ketika kita periksa, ternyata pada state tersebut belum sampai ke goal state. Maka kita bangkitkan lagi anak-anak dari WA sama dengan merah, yaitu NT. NT bisa diisi dengan hijau atau dengan biru. Oke, kemudian kita akan memeriksa lagi apakah anak yang pertama, yaitu NT sama dengan hijau, sudah solusi atau belum.
dan ternyata belum, karena belum semua variabelnya diisikan dengan nilai, maka kita periksa variabel berikutnya, yaitu Q. Q-nya bisa diisi dengan merah, bisa diisi dengan biru. Nah, jika kemudian terjadi suatu kegagalan, maka akan dilakukan backtrack untuk mencoba pengisian nilai yang lain pada variabel yang menyebabkan kegagalan tersebut. Jadi untuk menghindari backtrack yang tidak perlu, ketika kita sudah sampai pada kedalaman yang cukup dalam namun akhirnya harus backtrack, maka kita bisa meningkatkan efisiensi dari pencarian backtrack ini dengan memanfaatkan beberapa hal tertentu. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian bisa kita jawab, yang mungkin jawabannya bisa meningkatkan efisiensi dari backtrack. Yang pertama, sebetulnya variabel mana yang sebaiknya saya assign terlebih dahulu supaya ketika saya tahu bahwa suatu path itu tidak mengarah ke solusi, bisa dihindari dari awal. Yang berikutnya, dalam urutan yang bagaimanakah sebaiknya saya periksa nilai untuk variabel yang sedang diperiksa tadi. Urutan nilai tersebut akan menentukan bahwa ketika saya tidak akan sampai ke solusi, saya sebaiknya tidak menggunakan nilai tersebut. Nah, dua pertanyaan tadi sebetulnya juga bisa mengarah pada pendeteksian kegagalan sejak dini. Dan nanti kita juga akan melihat pemanfaatan inferensi dari video yang sudah kita bahas sebelumnya bisa juga digunakan untuk mendeteksi kegagalan sedari dini. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya tidak bergantung pada domain tertentu. Tidak seperti heuristik yang seperti pada A-star yang kita harus mempertimbangkan heuristik pada domain tertentu. Untuk peningkatan efisiensi backtracking search, kita bisa menggunakan pendekatan yang umum yang bisa berlaku untuk semua jenis persoalan jenis CSP. Sekarang mari kita lihat bagaimana mengurutkan variabel yang belum diisi nilai. Dalam algoritma backtracking search, kita lihat sebuah baris di mana variabel diisikan dengan sebuah variabel yang belum diassign suatu nilai. Kita masih akan menggunakan contoh persoalan pewarnaan benua Australia. Cara yang pertama adalah dengan memberikan urutan yang statik. Dari awal sudah kita tentukan bagaimana pengurutan pengisian variabelnya. Contohnya seperti yang terlihat pada layar. Cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan minimum remaining values heuristic. Artinya, ketika kita dihadapkan pada dua buah variabel berikutnya yang bisa dipilih untuk kemudian diisi nilai, maka kita pilih variabel yang nilai kemungkinannya lebih sedikit pada domain dibandingkan variabel yang lain. Sebagai contoh, ketika kita sudah mengisikan WA dengan merah dan NT dengan green, maka berikutnya kita akan memeriksa apakah sebaiknya variabel yang dipilih itu SA atau Q. Kemudian kita lihat nilai yang tersisa pada variabel SA hanya tinggal biru. Kenapa? Karena WA sudah diisi dengan merah, NT sudah diisi dengan hijau. Jadi SA hanya punya kemungkinan biru yang bisa diisikan. Sedangkan Q, dengan assignment WA merah dan NT hijau, maka variabel Q masih mungkin memiliki nilai biru atau merah yang menyebabkannya tetap konsisten. Nah, berdasarkan dua hal tersebut, maka dengan heuristik minimum remaining values, kita sebaiknya memilih SA. Karena SA memiliki nilai yang lebih sedikit dibandingkan dengan Q. Jadi, variabel berikutnya yang harus diperiksa setelah memberikan nilai pada WA dan NT adalah SA. Nah, heuristik ini sering juga disebut dengan most constrained variable. Karena kita lihat, SA memiliki constraint yang lebih banyak daripada Q. Sehingga SA lebih dipilih daripada Q untuk heuristik minimum remaining values. Nah, namun minimum remaining values heuristik
sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ketika kita akan menjawab pertanyaan pertama kali variabel apa yang harus saya isi dalam persoalan pewarnaan benua Australia. Karena apa? Di awal, semua variabel masih memiliki 3 kemungkinan nilai, yaitu merah, hijau, dan biru. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan degree heuristik. Yang dimaksud dengan degree heuristik adalah banyaknya constraint yang terlibat dalam suatu variabel pada variabel lain yang belum di-assign nilainya. Nah, di awal kita akan melihat bahwa variabel SA memiliki degree 5 karena variabel SA memiliki constraint yang melibatkan dengan 5 variabel yang lain. Sedangkan NT, Q, dan NSW terlibat dengan 3 variabel lain yang belum di-assign. Untuk WA dan V, dia terlibat dengan 2 variabel lain yang belum di-assign, sedangkan T, degree heuristiknya adalah 0 karena dia tidak berhubungan dengan variabel lain. Artinya dia tidak punya constraint dalam pengisian nilai dengan variabel lain. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka untuk pertama kali penyelesaian persoalan pewarnaan benua Australia, kita akan memilih variabel SA terlebih dahulu karena dia yang memiliki degree heuristik terbesar dibandingkan variabel yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk meningkatkan efisiensi backtracking search, maka kita perlu mengurutkan nilai yang perlu dicoba dalam pengisian suatu variabel. Di sini kita bisa menggunakan least constraining value heuristic, yang artinya kita lebih memilih nilai yang akan memberikan kebebasan yang lebih besar pada variabel berikutnya yang belum diberi nilai. Kita masih menggunakan contoh pewarnaan benua Australia. Kita akan melihat setelah WA diisi dengan merah dan NT dengan hijau, misalnya kita kemudian memeriksa variabel Q, apa yang sebaiknya diisikan untuk variabel Q? Jika variabel Q-nya diisi dengan biru, maka variabel berikutnya, yaitu SA, tidak akan punya domain nilai yang konsisten dengan pengisian variabel hingga saat itu. Namun, jika kita memilih pengisian nilai untuk Q-nya adalah merah, maka kita masih memberikan kebebasan lebih banyak pada variabel berikutnya, yaitu SA, karena SA masih punya kemungkinan nilai untuk diisikan, yaitu biru. Nah, berdasarkan informasi tersebut, kita memilih nilai yang masih memberikan peluang pada variabel berikutnya untuk diisi nilai yang konsisten. Oleh karena itu, kita akan memilih Q dengan nilai merah terlebih dahulu yang diperiksa. Nah, namun pengurutan nilai ini sebetulnya tidak relevan ketika kita menginginkan semua kemungkinan solusi untuk sebuah persoalan CSP. Karena pada akhirnya ketika kita ingin memberikan semua kombinasi, maka kita harus mencoba semua nilai. Pada video berikutnya, kita akan melanjutkan bagaimana memanfaatkan inferensi dalam proses pencarian backtracking untuk persoalan CSP. Selamat belajar!